Shalom, jumpa lagi dalam We Are Salah Video. Kita akan membahas ringkasan pelajaran filsafat selama sepekan. Judul filsafat kita penindasan, latar belakang dan kelahiran Musa. Keluaran pasal 2 ayat 23-25. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Tentunya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bagaimana latar belakang sehingga orang Israel atau bangsa Israel ada di Mesir. Kita tahu bersama cerita tentang Yusuf yang kemudian dengan cara Tuhan pada akhirnya dia ada di Mesir oleh karena dijual oleh kakak-kakaknya, abang-abangnya. Dan kemudian pada saat kelaparan Yusuf membawa akan keluarganya ini menetap di Mesir. Dan kemudian keturunan daripada Yakub ini berkembang di Mesir menjadi bangsa yang besar. Kita tahu bersama bahwa Firaun yang mengizinkan mereka tinggal di Mesir tidak selamanya hidup, ya. Harus berganti takhta dan tahun berganti tahun orang Israel ada di Mesir, dan mereka melewati satu proses yang akhirnya membuat mereka menjadi budak di Mesir, dan bahkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bagi keturunan daripada Yakub. Sebenarnya adalah merupakan satu gambaran di mana kita tidak selamanya aman-aman saja. Ada masa di mana kita akan dianiaya tentunya. Namun ada masa di mana kebebasan masih diberikan bagi kita untuk menyampaikan atau memberitakan Injil. Selagi masih ada kesempatan, mari kita semangat untuk tetap memberitakan Injil. Kita lanjut. Jadi ketika orang Israel ini mulai berkembang atau anak-anak Yakub ini keturunannya mulai banyak, orang Mesir atau raja orang Mesir atau Firaun merasa terancam dengan begitu banyaknya orang Israel yang ada di Mesir. Semakin ditindas mereka semakin banyak di Mesir, sehingga timbullah satu keputusan dari raja untuk membunuh seluruh anak-anak yang ada di Mesir pada waktu itu. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di sini ada seorang perempuan yang sangat-sangat luar biasa dipakai Tuhan pada waktu itu. Yang tentunya adalah merupakan ibu yang melahirkan Musa. Ya, dia mengambil resiko. Kita tahu cerita ini Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya terjadi satu proses di mana Musa pada akhirnya jatuh ke tangan putri Firaun dengan kisah yang sangat-sangat unik di dalam Alkitab, di mana dia harus ditaruh di sebuah peti untuk bisa menuju ke putri Firaun yang mandi pada waktu itu, dan pada akhirnya dia diadopsi oleh putri Firaun. Akhirnya ibu Musa yang kemudian menyusui Musa dan merawat dia, ya, dipakai oleh putri Firaun untuk membesarkan Musa pada waktu itu. Betapa pentingnya tugas para ibu dalam membesarkan anak-anak mereka sehingga anak-anak ini menjadi takut akan Allah. Musa pun pada akhirnya bertumbuh, difasilitasi oleh Mesir untuk bisa menjadi orang penting di Mesir Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita tahu cerita ini berakhir dengan satu panggilan yang besar daripada Tuhan. Musa bukannya menjadi seorang Firaun atau orang penting yang ada di Mesir, tetapi dia memilih untuk dipakai Tuhan menjadi pembebas bangsa Israel. Kita akan menikmati pelajaran-pelajaran selanjutnya dengan sekolah sahabat yang ada yang diberikan kepada kita. Biar tetap semangat dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, because we are Salah Video.